Halo everyone, selamat datang di podcast What Do You Think? Jangan selalu Necting. Kali ini aku Raffi Mara bakal nemenin kalian semua ngebahas sesuatu yang lagi hits di dunia lingkungan, yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan. Ya, langsung kita mulai saja teman-teman. Pada hari ini kita bakal ngupas tuntas permasalahan limbah kain yang sudah mulai menumpuk dan diabaikan nih, bersama bintang tamu kita yang tidak kalah main-main. Halo Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan saya Almira dari Lembaga Pemberdayaan Limbah Indonesia. Gimana nih Mas Yoda kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Ibu, luar biasa ini. Tentunya menarik sekali nih buat ngobrol tentang limbah kain bersama Bapak dan Ibu. Kita lagi bersama dua orang hebat nih teman-teman yang lagi sigap mengurusi berbagai permasalahan limbah, terutama limbah kain. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai limbah kain Bapak dan Ibu sekalian, kita simak dulu video berikut ini mengenai definisi limbah kain dan urgensi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Limbah kain perca merupakan limbah anorganik yang sulit diurai oleh lingkungan. Limbah kain perca ini kerap kali menjadi permasalahan karena banyaknya industri konveksi yang hanya membiarkan limbah kain perca menumpuk lalu dibakar. Hal itu mengakibatkan pencemaran lingkungan karena menimbulkan asap dan gas yang tidak baik bagi kesehatan. Industri pakaian memang memiliki wajah yang tidak jauh dari kesan indah. Model dan warna menarik kerap menghiasi produk fashion yang dijual di pasaran. Namun di balik semua keindahan tersebut, ada sisi buruk yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Limbah yang dihasilkan industri pakaian bisa begitu merusak bahkan membutuhkan campur tangan perusahaan pengolahan limbah berbahaya untuk membantu mengatasinya. Urgensi masyarakat terkait limbah kain ini perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Limbah yang sepele tetapi berdampak besar bagi lingkungan dan kesehatan yang mana jika dibiarkan tanpa tindakan akan merusak kehidupan. Kita harus cepat tanggap merespon dan menyelesaikan persoalan ini dengan kolaborasi yang cermat. Waduh, bagaimana nih tanggapan Bapak dan Ibu setelah melihat video tadi, di mana urgensi terhadap limbah kain sudah mulai harus diatasi dan dipedulikan? Menurut tanggapan saya, seperti yang kita ketahui ya, Mas Yoda, produksi pakaian di negara kita ini sangatlah besar ya, yang mengakibatkan juga pada produksi limbahnya. Baik, sebenarnya apa aja sih Bu, kayak jenis-jenis limbah kain yang ada di Indonesia itu Bu? Jadi limbah kain sendiri itu biasanya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu raw material, sisa potongan, limbah benang, serta busana yang sudah tidak terpakai. Dari jenis-jenis tadi, bisa kita bayangkan ya, berapa banyak nih timbunan-timbunan limbah yang akan dihasilkan. Baik Bu, berarti kalau diperhatikan gitu ya Bu, berarti limbah kain ini termasuk permasalahan yang cukup urgent dan jarang dibahas gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu kalau untuk dampak terhadap lingkungan sendiri itu bagaimana ya Bapak dan Ibu? Apakah berpotensi mengancam keberlangsungan makhluk hidup atau justru masih normal saja bagi kehidupan di lingkungan kita gitu? Nah baik, menurut data itu setiap tahun tuh ada 150 miliar pakaian yang diproduksi demi memenuhi keinginan manusia. Nah hitungan kasar itu berarti ada 20 pakaian untuk satu orang di bumi. Bisa dilihat juga berdasarkan penelitian Council for Textile Recycling atau CTR. Setiap tahunnya tuh ada 2,5 miliar ton limbah kain yang dibuang. Selain itu, CTR juga melaporkan bahwa kebiasaan orang Amerika untuk membeli pakaian meningkat hingga 60% di tahun 2014 dibandingkan sejak tahun 2000. Selain itu, ditambah lagi dengan kebiasaan fast fashion, pakaian lebih cepat dibuang daripada digunakan kembali di tahun berikutnya. Informasi tambahan dari laporan Environmental Protection Agency atau EPA, orang Amerika membuang 80 ton atau setara dengan 36 kg pakaian per tahunnya per orang. Nah, jika diandaikan tuh cukup untuk mengisi 3 kantong plastik besar dan kebanyakan bahan sintetis itu masuk ke tempat pembuangan akhir atau berakhir di laut. Nah, kita ambil contoh nih Mas, kasus di Indonesia sendiri. Tanpa disadari, produksi fashion selain menghasilkan 10% dari emisi karbon manusia, hal itu juga mengeringkan sumber air dan mencemari sungai. Nah, untuk kasus di Indonesia itu yang paling sering kita dengar tuh adalah pabrik tekstil yang membuat Sungai Citarum tercemar parah. Nah, pada tahun 2018 ada 64 perusahaan tekstil yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan membuang limbah tekstil langsung ke sungai.
Limbah tekstil ini lebih sering berbentuk cair yang mengandung pewarna dan seperti krom, fenol, dan logam, serta bahan pembilas yaitu BOD dan COD tinggi. Sehingga mudah sekali terlarut dalam air dan terbawa hingga ke hilir sungai bahkan ke laut. Hingga saat ini, sudah ada pengaturan khusus yang terbentuk pada tahun 2019 dengan adanya Perpres nomor 15 tahun 2019 yang mengatur secara detail pembenahan dari berbagai aspek yang diharapkan agar Citarum nantinya bisa semakin baik. Nah, masalah pencemaran Sungai Citarum ini bukan hal yang sepele, karena ada 2,7 juta warga Jawa Barat menggantungkan hidupnya pada sungai ini. Selain itu, 80% air minum warga Jakarta juga berasal dari sungai ini. Nah, jika air sungai tercemar, secara otomatis air yang digunakan untuk minum ataupun irigasi bisa merusak lahan pertanian dengan jangka panjang. Itu hanya limbah cair, belum lagi dihitung limbah dari hasil mencuci. Menurut penelitian, mencuci beberapa jenis pakaian mengirimkan ribuan kepingan plastik atau mikroplastik ke laut dan menyebabkan masalah lainnya. Hal ini berdampak pada lingkungan seperti rusaknya tanah pertanian serta menurunnya hasil pertanian di sekitar daerah aliran sungai. Dan juga hal ini sangat berdampak pada ekosistem laut yang saat ini juga kondisi laut sudah banyak dipenuhi oleh sampah plastik. Kebayang dong Mas, gimana dampak ke depannya apabila kita penuhi lagi dengan sampah plastik. Wah, ternyata tanpa banyak kita tahu nih Bapak, limbah kain itu dampaknya cukup berbahaya ya bagi lingkungan dan kesehatan kita gitu ya. Melihat hal tersebut gitu ya Bapak dan Ibu, bagaimana nih upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi limbah kain dan mungkin apa program yang cocok menjadi solusi dari permasalahan ini agar masyarakat itu lebih kayak aware gitu terhadap penggunaan kain serta limbahnya gitu Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa mulai nih ngurangi limbah kain dengan cara yang simpel banget kok. Juga bisa ditemukan di sekitar kita nih. Yang pertama itu mungkin kita bisa daur ulang limbah kain menjadi hal yang lebih bermanfaat seperti hiasan, pakaian, sendal, dan boneka. Kemudian kita juga bisa memperbaiki pakaian semampu kita atau juga menggunakan kembali pakaian yang sudah rusak seperti jadi lap pembersih dan alat-alat rumah lainnya. Kemudian kita juga bisa menyumbangkan pakaian-pakaian bekas yang masih layak pakai yang kita miliki kepada orang lebih membutuhkan. Nah, hal itu juga lebih baik dibandingkan kita harus membuangnya. Itu, Mas. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Zaki tadi. Mungkin saya izin menambahkan beberapa solusi yang dapat kita lakukan gitu ya, Mas Yoda. Salah satunya yaitu mereduksi packaging hingga 75%, dan bahan polister diganti dengan bahan katun, serta cat berbasis air digunakan untuk sablon. Seperti itu, Mas. Sebenarnya menarik sekali nih solusi dari Bapak Zaki dan Ibu Almira gini, di mana kita bisa menggunakan cara-cara kita di rumah gitu ya dengan baik gitu agar limbah kain ini bisa berkurang gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin saya izin menambahkan karena kita sudah masuk di revolusi industri 4.0 gitu, di mana upaya dan solusi yang kita berikan haruslah bersifat futuristik gitu ya Bapak dan Ibu, dan berkelanjutan tentunya, agar terciptanya zero waste untuk limbah kain itu sendiri. Nah, mungkin sebelum menutup podcast pada malam hari ini, yang menarik ini, kita ada video beberapa solusi futuristik untuk mengatasi permasalahan limbah kain ini. Selamat menonton ya Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian.
Baik, gitulah video solusi futuristik yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut oleh kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak Zaki dan Ibu Almira atas waktunya sudah mampir di podcast What Do You Think, menjelaskan mengenai limbah kain dan juga solusi untuk kita semua agar limbah kain berkurang dan tidak ada lagi. Baik, sekian dari saya, Raffi Rudismara, sebagai host pada malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Zaki. Bapak Zaki dan Ibu Almira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ayo, Sama-sama. Kita kurangi limbah Limbah kain. kain. limbah kain.